50 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Sekarang saya berada di Desa Balun, desa yang terkenal dengan Desa Pancasila karena terdapat 3 agama, yaitu agama Islam, Kristen, dan juga Hindu. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan identitas multireligius Desa Balun, Lamongan pada tahun 1967 sampai 2020. Ketika kita melihat masjid, gereja, dan pura berdiri berdekatan, seringkali kita menganggapnya sebagai sesuatu yang sudah biasa. Namun, dalam kajian sejarah, kondisi ini justru memunculkan pertanyaan penting. Bagaimana identitas multireligius Desa Balun terbentuk dan juga bertahan sejak 1967 hingga sekarang. Dalam kajian sosial, identitas multireligius dipahami bukan hanya sebagai keberadaan banyak agama, tetapi sebagai hasil interaksi sosial yang terus-menerus. Identitas ini dibentuk oleh sejarah, budaya lokal, dan juga struktur sosial desa. Identitas multireligius Balun berakar pada dinamika sosial sejak tahun 1967. Sebelumnya, Desa Balun dikenal sebagai desa tua dengan dominasi Islam yang kuat, diwariskan sejak masa Mbah Alun pada abad ke-17. Islam menjadi identitas utama desa sebelum hadirnya agama lain. Perubahan pola keberagaman, mobilitas penduduk, dan interaksi lintas agama menciptakan fondasi toleransi yang kuat. Tahun 1967 menjadi titik balik penting berdasarkan penelitian sejarah. Masuknya agama Kristen dan Hindu ke Balun terjadi dalam konteks pasca G30 SPKI pada tahun 1965 ketika masyarakat mengalami perubahan sosial dan politik nasional. Kehadiran gereja Kristen Jawi Wetan tidak memicu konflik terbuka. Sebaliknya, masyarakat Balun mengembangkan pola interaksi berbasis budaya Jawa seperti rukun, guyub, dan tepo sliro. Masuknya agama Hindu melengkapi konfigurasi multireligius Balun. Sejak saat itu, identitas desa tidak lagi tunggal, melainkan 3 agama dalam satu ruang sosial. Penataan ruang ibadah yang berdekatan bukanlah sebuah kebetulan. Dalam kajian secara lokal, ruang fisik menjadi simbol kuat pembentukan identitas sosial dan juga ingatan kolektif sebuah masyarakat. Identitas multireligius Balun tidak berhenti pada sebuah simbol. Ia diwujudkan dalam praktik sosial seperti gotong royong, perayaan bersama, dan saling menjaga kegiatan ibadah. Untuk memahami proses pembentukan identitas multireligius di sini, saya akan melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama. Desa
di tahun 67 itu ada orang yang menemukan selebaran, namanya itu Asman. Ya, dia sebenarnya dia tertarik dengan ajaran itu, terus selebaran dari Injil itu, terus dia mencari sumbernya ini di mana, ketemu rumah ibadah orang Kristen. Nah setelah itu lapor ke kepala desa lagi, karena Pak Asman sendiri juga takut nanti jangan-jangan terjadi seperti yang bulan kemarin gitu. Nah, akhirnya tahun kemarin ya, akhirnya selebaran diberikan ke Pak Budi, kepala desa itu. Pak Budi sendiri juga tertarik. Akhirnya 2 orang itu tepatnya di tanggal 25 November dia masuk Kristen. Nah, dari 2 orang yang masuk Kristen itu, tapi yang paling berperan adalah karena dia itu sebagai kepala desa, kemudian juga punya andil untuk mengamankan pada saat peristiwa di PKI itu. Nah, akhirnya Pak Budi juga mengatakan ke masyarakat Balun, karena pimpinannya nasionalis dia mengatakan seperti ini: orang Balun boleh mengikuti agama apa saja, asalkan agama itu agama yang diresmikan oleh pemerintah. Akhirnya orang yang merasa aman, nyaman ikut Wahabi ke rumah Wahabi, Pak, aku ikut jenengan, ikut agamanya. Ini di Sambalun, agama itu, keberadaan agama itu di Sambalun itu masuknya atau datangnya itu sekitar tahun 1967 ya. Karena agama itu di sini itu merupakan peralihan dari penghayat atau kepercayaan sebelum tahun 67. Banyak sekali kepercayaan itu, ada yang Buddha Jawa Wisnu, ada yang Sabto Dharma, dan macam-macam. Karena pemerintahan pada waktu itu kepercayaan tidak diperbolehkan atau diilegalkan, ya, tidak mendapat dari pemerintah, akhirnya disuruh masuk salah satu agama yang dikehendakinya atau yang sesuai. Ternyata dari sesepuh kami mencarilah agama yang disahkan oleh pemerintah itu, salah satunya adalah agama Hindu. Karena mengapa kok ke agama Hindu? Barangkali dari sesepuh kami itu ajarannya itu agak mirip lah dengan Hindu, jadi masuklah ke sana dan disahkannya sekitar tahun 1967. Dari desa ini, kita belajar bahwa perbedaan bisa menjadi sebuah kekuatan. Identitas multireligius di desa ini berkembang karena masyarakatnya bisa hidup bersama dalam damai. Terima kasih telah menonton video ini.